persilakan untuk duduk kembali. Sebentar lagi. Yang terhormat putusan dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Heri Gerhadi SDM, Bapak Iwan Rahayu Sarjana Ekonomi, yang paling cantik Ibu Haja Anita Idawati Sarjana Ekonomi. Selanjutnya, selamat datang Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel, Bapak Wanto Sugito Sarjana Sosial. Bapak Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel, Bapak Muhammad Toha. Ibu Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel yang juga sangat cantik, Ibu Putri Ayu Alisa SH, beserta semua anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan kami mewakili, semua anggota DPRD fraksi Kota Tangerang Selatan dan semua fungsionaris DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel, kami persilakan berdiri. Fungsionaris semua dan semua pengurus ranting PAC DPC PDI Perjuangan se-Kota Tangsel, dan yang kami banggakan semua koordinator anak ranting PAC PDI Perjuangan se-Kota Tangsel. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dalam acara Musyawarah dan Musyawarah Serentak, Musyawarah Anak Ranting dan Musyawarah Ranting se-Kota Tangerang Selatan. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat ridhonya kita dapat berkumpul dalam acara ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan kerabatnya. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara, mari kita sama-sama kita petikan salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Maaf Batuk, saking semangatnya. Untuk acara pertama, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan
kepala untuk mengheningkan cipta agar para pahlawan yang telah mendahului kita diterima di sisinya. Mengheningkan cipta, mulai. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
yang saya hormati, mitra kami, mitra saya di Dewan Pimpinan Daerah, Bapak Iwan Rahayu SE, Ibu Hajah Anita Indahwati. Yang saya banggakan, saya kagumi, dan saya sangat terharu pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan, Bapak Wanto Sugito. Saya sangat bangga sekali, dalam kurun waktu belum sampai 1 tahun beliau bisa mengerahkan seluruh kader-kadernya untuk tetap solid bergerak untuk kemajuan PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan. Yang saya banggakan, jajaran pengurus, Sekretaris Bapak Wanto Sugito, Sekretaris Bapak Toha, mohon maaf, kemudian Ibu Putri Ayu Indonesia, dan seluruh fungsionaris yang ada di sini, para pengurus PAC, pengurus ranting, pengurus anak ranting maupun koordinator ranting yang hadir di sini. Saya ucapkan selamat untuk mari sama-sama kita melakukan musyawarah dalam rangka mengamalkan, mengemban semua tugas dan menjawab kita untuk terus bisa menjadikan PDI di Kota Tangerang Selatan menjadi partai pelopor, partai yang mampu memberikan contoh kepada partai-partai lain, menjadikan partai yang betul-betul partai yang unggul di Kota Tangerang Selatan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, selain ucapan bangga kami dari DPD PDI Perjuangan kepada seluruh kader yang hadir di sini, berikut ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mewakili Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten, yang dalam hal ini kebetulan kami dipercaya untuk membidangi masalah keorganisasian, di mana untuk Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan lebih dulu, lebih unggul untuk melakukan musyawarah anak ranting dan musyawarah ranting secara serentak. Kita lihat, merujuk kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, bahwa ranting dan anak ranting partai melaksanakan kebijakan dan program partai di tingkat kelurahan maupun RT dan RW yang tugasnya melakukan koordinasi dengan seluruh elemen partai yang berada di wilayahnya terkait hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, ranting dan anak ranting yang masa bakti kepengurusannya 5 tahun ini dalam penyelenggaraan pemilu legislatif nanti, Pilpres maupun Pilkada yang sebentar lagi akan kita laksanakan, bertugas untuk mengkoordinir struktur dalam pemenangan dan pengamanan suara terkait dengan peningkatan sumber daya manusia dan manajerial pengurus ranting dan anak ranting. Perlu penekanan syarat kepengurusan dengan pertimbangan pengurus harus sanggup melaksanakan tugas sebagai ujung tombak partai dalam pemenangan pemilu dan pilkada, atau dengan kata lain, ranting dan anak ranting wajib memenangkan suara partai. Setuju? Mereka.
ranting dan anak ranting harus sanggup menggalang massa dalam rangka memperluas basis pemilih. Ranting dan anak ranting harus sanggup mematuhi dan melaksanakan konstitusi dan peraturan partai, kebijakan dan program-program serta perintah partai. Ranting dan anak ranting harus memiliki loyalitas, integritas, dedikasi, militansi, dan kemandirian dalam berpartai. Oleh karenanya, ranting dan anak ranting berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Cabang Partai. Dalam hal ini langsung di bawah koordinasi bidang organisasi. Maka dalam rangka mengemban amanat Kongres 5 PDI Perjuangan yang telah memantapkan diri sebagai partai pelopor, Rakernas 1 Jakarta serta instruksi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan yang mensyaratkan terbangunnya loyalitas, dedikasi, dan kedisiplinan tinggi dalam kepemimpinan partai, perlu dilaksanakan konsolidasi partai melalui pembentukan pengurus anak ranting partai, pengurus ranting, agar terlahir kepemimpinan partai yang ideologis, mengabdi dan bekerja untuk rakyat. Dalam melaksanakan konsolidasi pembentukan kepengurusan tersebut, tetap mengedepankan musyawarah mufakat untuk memperkuat soliditas internal partai, terutama daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak 2020, dengan tetap mengacu kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai serta peraturan partai nomor 9 tahun 2019. Baiklah, sebelum saya menutup sambutan ini, saya mohon izin Ketua DPC Bung Bangto, izinkan saya untuk sedikit ingin mengetahui sampai sejauh mana saudara-saudara yang nanti akan menjadi pengurus ranting dan anak ranting tentang ideologi dan pemahaman berpartai. Di sini saya akan melempar pertanyaan. Bagi siapa yang sanggup menjawab, silakan acungkan jarinya dengan mengenalkan nama dan utusan dari mana. Bagi yang tepat menjawab, saya sudah siapkan hadiah. Setuju nggak? Ini di sini ada 5 hadiah. Saya mau tanya nih, ada yang suka dangdut ya? Banyak kan? Tapi yang suka jazz ada nggak? Jazz. Acung jari yang suka jazz. 1. Mana lagi? 2, 3. Bagi siapa yang bisa menjawab, saya akan berikan tiket Java Jazz. Setuju nggak? Saya minta waktu 2 menit Pak Ketua. Ini hadiah pertama, tiket Java Jazz. Mbak yang di depan sini mungkin suka Java Jazz. Pertanyaan pertama, PDI Perjuangan memahami pilar partai sebagai alat perjuangan untuk membangun dan membentuk karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945. Sebutkan susunan Pancasila 1 Juni 1945 secara urut. Ada yang bisa menjawab? Pancasila, masuk ada yang bisa jawab? 1 Juni
Boleh? Bisa jawab? Ya, barisan nomor 3. Bu Basit minta mikrofon. Anak ranting ini beda dengan wilayah lain. Kita katanya di sini saling kita mengisi semua. Ya silakan. Dari mana? Dari Pondok Kacang Timur. Namanya? Nama Rahul. Satu, kebangsaan Indonesia. 2, internasionalisme atau kemanusiaan. 3, mufakat atau demokrasi. 4, kesejahteraan sosial. 5, ketuhanan yang Maha Esa. Gimana Bu Putri Ayu? Bener nggak? Sebagai pakarnya Pancasila. Betul ya? Penyusunan program perjuangan partai didasari pada prinsip Trisakti. Ya. Sebutkan isi prinsip Trisakti tersebut. Siapa bisa? Trisakti. Belakang. Silakan Bu Masuk. Maju, lari. Ya, cepat. Pusat. Ya Pak, nama saya Daniel Supriyanto dari Ranting Bakonan Pak. Pak Haji. Ya. Trisakti yang pertama adalah berdaulat secara ekonomi, berdaulat secara politik, terus mandiri secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Gimana Pak Wanto? Betul? Udah kasih kode tepuk tangan berarti betul. Terima kasih Pak. Jadi hadiahnya voucher nektar. Pemetaan wilayah partai. Yang kedua adalah penempatan kader. Dan yang ketiga adalah membumikan kinerja partai. Jadi betul semuanya? Betul. Ambil hadiahnya. Tepuk tangan. Ini masih ada 3 lagi. Mau diterusin apa dijeda apa gimana nih? Terusin. Ketua panitia katanya udah begini. Jadi nanti ini ada 3 lagi. Saya persilakan kepada Pak Wanto nanti untuk bisa memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang akan mengikuti musyawarah anak ranting dan ranting. Baik, masih ada 3 pertanyaan. Nanti akan saya titipkan. Beliau nanti mungkin yang akan langsung memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan kami ucapkan dari Dewan Pimpinan Daerah PD Perjuangan Provinsi Banten, selamat untuk menjalankan Persatuan Provinsi Banten. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Tepuk tangan. Hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelumnya, mari kita pekikan salam perjuangan kita. Salam pembebasan kita, salam yang mempersatukan kita semua. Merdeka! 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 Suaranya berlomba dengan rintik-rintik hujan ini. Masih kedengeran nggak? Dengeran ya? Yang saya hormati dan banggakan, di sini hadir 3 wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah PD Perjuangan Provinsi Banten.
ada Bapak Dr. Haji Heri Gagarin. Benar. Sebelumnya juga Ketua DPC PD Perjuangan Tangerang Selatan sebelum saya, saudara-saudara. Juga ada Bapak Iwan Rahayu, ada Ibu Indah Anita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau, saudara-saudara. Juga yang saya hormati dan banggakan, teman-teman seperjuangan, jajaran Dewan Pimpinan Cabang dan Fraksi PD Perjuangan Kota Tangerang Selatan, serta seluruh kader, baik anak ranting, dan pengurus anak cabang. Kita berikan tepuk tangan untuk kita semua, saudara-saudara. Meriah. Masih semangat? Masih ya. Malam ini kita berkumpul, kita melakukan konsolidasi dalam rangka memberikan contoh yang baik, memberikan catatan sejarah yang baik kepada generasi kita ke depan, bahwa kita sebagai kader partai mampu bermusyawarah, bermufakat untuk memutuskan siapa pemimpin partai di setiap wilayah. Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Cabang pada hari ini melaksanakan musyawarah anak ranting, hanya membacakan dan menetapkan yang telah diputuskan oleh saudara-saudara sendiri. Betul? Oleh karena itu, malam ini Dewan Pimpinan Cabang hanya menetapkan, memutuskan siapa pemimpin-pemimpin di wilayah saudara-saudara, di mana saudara-saudara sudah melakukan musyawarah tersendiri. Berbicara kepemimpinan, tanggung jawab utama pemimpin adalah melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Pemimpin yang bukan hanya menciptakan pengikut, melainkan melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang berideologi. Betul? Apa yang telah dilakukan oleh Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, apa yang telah dilakukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, beliau konsisten menjadikan PDI Perjuangan sebagai alat politik untuk melahirkan kader-kader yang berideologi. Hadir Jokowi selaku kader PDI Perjuangan menjadi kepala negara adalah tempaan sejarah di mana Ibu Megawati mampu melahirkan kader-kader ideologis. Betul? Jokowi lahir dari rahim kaum marhain. Jokowi lahir dari rahim rakyat miskin. Dan ternyata mampu melahirkan seorang presiden di Republik Indonesia, saudara-saudara. Semoga yang hadir di sini, yang lahir dari rahim anak ranting, lahir dari rahim ranting, lahir dari pengurus DPC dan PAC, semoga kelak juga bisa menjadi presiden di Republik Indonesia, saudara-saudara. Siap? Mari! Biar kita kalahkan suara hujannya. Sebelum gemetar, kita tidak akan turun. Jadi, Jokowi yang lahir dari rahim kaum marhain, yang lahir dari rakyat miskin saja bisa menjadi presiden. Kita pasti bisa, saudara-saudara. Selain Jokowi, Ibu Megawati juga sudah melakukan banyak hal dalam melakukan kaderisasi, melahirkan pemimpin yang berideologi. Hadir selain Jokowi, kepala daerah yang PDI Perjuangan yang mampu membuktikan kepemimpinannya berpihak terhadap rakyat kecil. Contoh di Surabaya, hadir Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Kenal? Risma sebagai kader PDI Perjuangan yang menjadi wali kota. Keberpihakannya terhadap rakyat kecil, keberpihakannya untuk memajukan kota Surabaya
adalah gambaran dan ciri khas bagaimana PDI Perjuangan mengelola satu daerah, saudara-saudara. Tidak hanya kita temukan Ibu Risma di Banyumas, kita temukan Azwar Anas, kader PDI Perjuangan yang berhasil mengelola daerah. Tidak hanya Azwar Anas, kita temukan di Jawa Tengah ada Bapak Ganjar Pranowo sebagai kader PDI Perjuangan, di mana kepemimpinannya tegas keberpihakannya terhadap rakyat kecil, saudara-saudara. Oleh karena itu, saya tegaskan, jika mereka mampu melahirkan kader-kader ideologis, saya seyakin-yakinnya tahun ini PDI Perjuangan juga mampu melahirkan kepala daerah dari kader sendiri, saudara-saudara. Betul? 11 tahun saya sudah hitung pemekaran dari Kabupaten Tangerang ke Tangerang Selatan. Kita belum pernah pecah rekor sejarah. Kita belum pernah memiliki kepala daerah dari PDI Perjuangan di Tangerang Selatan. Kota Tangerang, pemilu legislatifnya sudah dikuasai oleh PDI Perjuangan. Kabupaten Tangerang, pemilu legislatifnya sudah dikuasai oleh PDI Perjuangan karena mereka memiliki ketua DPRD. Tetapi Tangerang Selatan hingga hari ini belum pernah memiliki ketua DPRD, saudara-saudara. Apakah siap 2024 kita rebut? Siap. Pintu masuknya adalah tahun ini. Pintu masuknya adalah tahun ini, 2020. Saya katakan kenapa kekuasaan penting kita rebut. Saya menggelegar. Nah, berarti alamat menang. Betul? Tepuk tangan dulu. Saya katakan kenapa kekuasaan politik di Tangerang Selatan penting kita rebut, penting kita menangkan. Karena PDI Perjuangan begitu menang, yang namanya pelayanan rakyat di Tangerang Selatan, yang namanya pelayanan publik di Tangerang Selatan, PDI Perjuangan yang akan monitoring semua, saudara-saudara. Betul? Jika PDI Perjuangan menang, maka PDI Perjuangan akan mengendalikan keberpihakan rumah sakit Tangerang Selatan kepada rakyat. Kita tidak lagi ingin mendengar ada rumah sakit yang menolak rakyat miskin, saudara-saudara, di Tangerang Selatan. Dan itu bisa kita maksimalkan kepada keberpihakannya kepada rakyat jika kita memiliki kepala daerah. Seminggu yang lalu, beberapa teman-teman dari Ranting melaporkan kepada ketua DPC partai terjadi penolakan. Masuk rumah sakit, masuk puskesmas pun ditolak. Lalu kemudian dilempar ke rumah sakit Tangerang Selatan pun demikian. Rumah sakit beralasan penuh. Untung ada teman-teman fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangerang Selatan. Betul? Saya temukan kemarin ada ketua Ranting Lekong Wetan, namanya Pak Siman. Hadir, berdiri. Betul? Anda ditolak oleh puskesmas Lekong Wetan. Sekarang masuk rumah sakit dirawat tidak? Dirawat. Karena siapa? PDI Perjuangan. Betul, saudara-saudara. Duduk kembali. Itu salah satu contoh. Kalau PDI Perjuangan yang menang, kita akan kontrol Direktur Umum Rumah Sakit Daerah Tangerang Selatan. Siap? Betul nggak? Betul nggak? Mau menang nggak? Kalau PDI Perjuangan menang, selain pelayanan terhadap rakyat miskin di Tangerang Selatan, kita juga akan kuasai, kita akan monitoring pelayanan terhadap pendidikan. Kita juga akan pegang akses ketenaga kerjaan di Tangerang Selatan. Itu, jadi bukan hanya soal menang elektoral saja, bukan hanya soal menang, lalu kemudian kita punya kepala daerah, tapi tidak mampu membumikan ajaran-ajaran Bung Karno di Tangerang Selatan. Itu bukan PDI Perjuangan, saudara-saudara. Betul? Kata Bung Karno, mengapa hari ini kita melakukan musyawarah? Kata Bung Karno, barisan kaum marhain mesti kokoh dan kuat.
bukan hanya ideologinya saja, tetapi kokoh keorganisasiannya, saudara-saudara. Betul? Hari ini saudara-saudara ditetapkan menjadi koordinator anak ranting dan ketua ranting. Saudara-saudara memiliki PR sejarah untuk memperkokoh keorganisasiannya. Syarat mutlak membangun kokoh keorganisasian adalah saudara-saudara harus rukun, saudara-saudara. Siap rukun? Siap rukun? Masih beberapa minggu ke belakang saya temui selalu ada beredar kanan kiri bahwa PD Perjuangan di Tangerang Selatan A dan B. Tidak. Cara berpikir saya adalah bagaimana struktural rukun. Tidak mungkin kita menang jika anak ranting-ranting PAC tidak rukun, saudara-saudara. Yakin tidak akan menang. Jangan curiga mencurigai sesama kawan. Jangan. Siap. Jangan curiga mencurigai. Positif berpakaian. Apa yang kita pikirkan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Betul nggak? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya berpesan dan berharap kepada seluruh pemimpin-pemimpin partai di tingkat RW dan tingkat kelurahan yang akan dibacakan pada malam ini. Saya berpesan, jangan tidak merangkul seluruh kekuatan yang ada di dalam. Rangkul, saudara-saudara. Tidak ada lagi di periode saya mengatakan saya orangnya A, saya orangnya B, saya orangnya C. Tidak ada lagi. Siap. Semua yang ditetapkan pengurus adalah tanggung jawabnya terhadap ideologi, terhadap institusi PD Perjuangan. Siap. Jadi begitu. Kalau kemudian kita tidak mampu membangun soliditas di internal kita sendiri, seyakin-yakinnya kemenangan akan terus tertunda, saudara-saudara. Jadi saya berpesan mulai besok pemimpin-pemimpin PD Perjuangan yang ada di RW dan di kelurahan, yakinlah pada diri kita sendiri bahwa saudara-saudara adalah penyambung lidah rakyat di wilayah saudara sendiri-sendiri. Jangan ragu untuk memberikan pendampingan terhadap rakyat di wilayah saudara-saudara. Laporkan jika ditemukan kasus-kasus rakyat di wilayah saudara, laporkan kepada fraksi PD Perjuangan di DPRD Tangerang Selatan. Siap. Karena menjadi ketua ranting, menjadi koordinator anak ranting, pasti kalian akan temui kasus-kasus rakyat di wilayah saudara-saudara. Pasti. Dan politik PD Perjuangan adalah pengabdian yang hadir di sini karena panggilan ideologis dan panggilan sejarah. Betul? Hadir kemari hujan-hujan merupakan panggilan ideologis. Jadi besok mulai turun ke tengah-tengah rakyat. Hadirkan karakter PD Perjuangan yang pro terhadap mereka. Setelah selesai semua konsolidasi, saya pastikan saya dan teman-teman DPC akan keliling ke rumah ketua-ketua ranting, saudara-saudara. Siap ya? Saya akan keliling ke rumah ketua-ketua ranting ditemani teman-teman fraksi. Lalu kemudian teman-teman mengundang tokoh-tokoh lingkungan setempat. Kita berbicara, berdiskusi santai, dan kita temukan persoalan-persoalan rakyat apa yang bisa kita perjuangkan. Jadi semangatnya itu, saudara-saudara. Jadi mulai malam ini, besok keluar dari pertemuan ini, sudahi curiga sesama teman di samping kita. Siap? Siap nggak? Gitu ya. Jadi 23 September dari hitungan bulan Maret, sekarang sudah tinggal berapa bulan?
Ya, siapapun yang nanti diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan terkait pilkada, kita siap-siap dengan segala resiko, kita menangkan pertarungan, kita menangkan pertempuran. Semangatnya adalah semangat tadi, semangat untuk memecah rekor sejarah di Tangerang Selatan, saudara-saudara. Itu sebelum pada ngantuk semua. Hah? Lanjut apa enggak? Saya nggak dikasih minum, belum makan ini. Ini saya minum dulu ya. Boleh nggak? Udah pada makan belum? Wah, gimana panitia ini? Oh, nanti ya. Jadi ingat ya. Jadi apa yang nanti diputuskan pada malam ini ditetapkan sebagai ketua sekretaris bendahara itu berangkat dari musyawarah teman-teman sendiri, betul? Yang tidak mampu bermusyawarah, yang dikembalikan kepada DPC juga sudah kita tetapkan. Sebagai organisasi demokrasi terpimpin, tentu saudara harus menerima apapun putusan yang telah disepakati. Untuk PAC kita serahkan pada Dewan Pimpinan Daerah, pada DPD, karena peraturan partai nomor 9 bunyinya seperti itu, saudara-saudara. Itu ya, itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti akan ada sidang pleno 1, pleno 2 yang akan dipimpin oleh DPC. Saya tidak bisa memberikan pertanyaan terhadap saudara-saudara karena saya nggak punya hadiahnya. Nanti biar Pak Gagarin memberikan pertanyaan lagi. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya berpesan, rukun, 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 siap. Jangan curiga sesama kawan, siap. Bertanggung jawablah terhadap perjuangan ideologis partai, saudara-saudara. Bertanggung jawablah terhadap perjuangan ajaran Bung Karno. Karena yang hadir di sini, seyakin-yakinnya saya ingin katakan, saudara-saudara adalah pengikut-pengikut Bung Karno, betul? Itu saja apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Tepuk tangan buat ketua. Selanjutnya Ibu Nani S. Kami persilakan maju ke depan. Dan yang mulia Bapak Derajat Sumarsono. Sebelum rapat dimulai, panitia tolong dibagikan nasi box sambil kecamatan bahwa saya untuk diangkat sebagai pengurus ranting tingkat kelurahan yang ada di Kabupaten Tangerang Selatan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masa bakti 2020-2025, akan setia
saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa. Pondok ARN 29. Teman-teman fraksi yang hadir seluruhnya mohon juga memberikan ucapan selamat kepada teman-teman penanti terpilih. Mudah-mudahan semangat perjuangan malam hari ini akan mewujudkan kemenangan kita di 2020 dan 2024 nanti. Kepada teman-teman nanti ada yang koordinator anak ranting akan diberikan surat tugas. Surat tugas itu berlaku 6 bulan untuk membentuk struktur anak ranting di setiap RW. Dan teman-teman ketua ranting dan pengurus ranting seluruhnya mohon dibantu. Nanti teman-teman anak ranting karena target kita 6 bulan dari hari ini 786 RW Tangerang Selatan kita punya anak ranting PDI Perjuangan. Mengucapkan janji ikuti kata-kata saya. Janji jabatan bahwa saya untuk diangkat sebagai pengurus anak ranting di tingkat kelurahan, kecamatan, kota Tangerang Selatan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, masa bakti 2020-2025 akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PDI Perjuangan tahun 2020. C.
piagam dan program perjuangan PDI Perjuangan dan segala ketentuan partai yang berlaku. 2. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat dan disiplin partai serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai. Keberhasilan program PDI Perjuangan daripada kepentingan pribadi. 3. Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang sifatnya harus saya rahasiakan. 4. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan ajas kekeluargaan. 5. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara dan bangsa. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Pondok Aren, tanggal 29 Februari 2020. Pelantikan koordinator anak ranting setelah Tangerang Selatan saya nyatakan ditutup. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu, karena Engkau yang Zat yang Maha Mulia. Kami tadahkan tangan kehadiran-Mu, karena Engkau Zat yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Kau berikan, limpahkan kepada kami pada saat ini dalam acara musyawarah ranting dan musyawarah anak ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Selatan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah acara kami yang kami laksanakan ini membawa barokah dan ridho-Mu menuju kemenangan Pilkada 2020. Kami semua bertekad untuk selalu berbuat mensejahterakan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang tercinta. Limpahkan ya Allah kepada pimpinan ranting yang baru kecerdasan, kearifan, kebijakan dan kesuburan dalam memimpin, sehingga tercipta suasana harmonis dan iklim yang kondusif, sehingga mampu memotivasi kepada seluruh anggotanya untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas. Ya Allah yang Maha mengetahui, kami sadar ya Allah, sesungguhnya sumpah dan janji ini mengandung makna yang begitu dalam, bukan hanya disaksikan oleh mereka yang ada di ruangan ini, tapi juga disaksikan Allah yang Maha Tinggi. Ya Allah, amanat ini begitu berat dan pasti penuh liku-liku perjuangan yang semuanya itu harus kami lalui dan kami pertanggungjawabkan. Namun kami yakin ya Allah bahwa setiap aktivitas yang baik akan bernilai ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, bimbing dan tunjukkanlah kami dalam setiap langkah, luruskan kami tatkala berbelok arah, dan hanya kepada-Mu lah kami berserah diri. Ya Allah ya Aziz ya Ghaffar, kami sadar bila mentari memancar di ufuk timur, saat itu hati kami berkata, amanah apa yang akan kami dahulukan dan kebaikan apa yang akan kami
berkata bahwa banyak amanah yang akan kami pikul yang menanti di hari esok. Sementara sifat kikir dan tamak selalu ingin menyelimuti kami. Rasa hasud dan dengki selalu mengelilingi kami. Saling curiga mencurigai sudah mulai kentara di antara kami. Terbersit suatu keraguan, sanggupkah kami mengemban amanah yang telah terpundak di bahu kami? Maka dari itu ya Allah, berikan kami petunjuk dan hidayah-Mu. Jauhkan kami dari sifat-sifat tercela dan sifat-sifat buruk lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami menyadari bahwa pada waktu Engkau memberi karunia-Mu, kami mungkin kurang bersyukur nikmat-Mu. Namun pada waktu Engkau memberi cobaan, kami masih pula meragukan kasih sayang-Mu. Terkadang kami lalai, kami lupa, kami hilang dan alfa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tangerang Selatan, kesalahan fraksi PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah bi mu'jizatil Qur'anil Karim wa bi karamatil suratul Fatihah min kalamikal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala khairil khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalam.